Taib. Hal fatahtun dal kitab at-targhib wa tarhib. فتحنا أستاذ. Nah, فتحنا أستاذ. طيب نبدأ من الكلمات الجديدة في هذا الموضوع. هذا يعني بالحقيقة نص صعب للفهم ya. Jadi at-targhib wa tarhib ini salah satu judul yang agak sulit untuk difahami ya, karena bahasanya ini bahasa Arab yang klasik ya. Sehingga ini memang dalam memahami teksnya agak sulit ya. Jangankan buat antum, buat saya juga pertama kali agak sulit memahaminya ya. Jadi nanti kita akan coba aja baca ya. Mudah-mudahan antum bisa paham. Baik, kita mulai dari al-bahthu an kalimat al-jadidah. At-targhib wa tarhib ya. Awalan tarhib bermakna takhwif. Rahaba yurahibu bermakna khawwafa yukhawwifu. Ya, ma makna khawwafa yukhawwifu? Man ya'rif? Khawwafa yukhawwifu ma'nahu madza? Minal khawf. Ya. جعله يخف. Nah, menakut-nakuti ya. Ja'alahu yakhaf. Tarhib bermakna takhwif. Amma targhib bermakna targhib. Raghaba yuraghibu targhiban. Targhib huwa diddu at-tarhib. Kalau tarhib itu mengancam, menakut-nakuti, kalau targhib itu mendorong, memotivasi ya, targhib. Nah, kalau dalam bahasa Inggris targhib atau tarhib itu ya reward and punishment. Ya, dalam bahasa Inggris ya, targhib atau tarhib itu sering diungkapkan dengan kata reward and punishment. Ya. Targhib wa tarhib, reward and punishment. Baik. Summa khalalun. Khalal bermakna fasadun atau dha'fun. Ya. Ada khalal, ada cacat, ada kekurangan. Khalal, fasad, kerusakan. Ya. Ittarada yattaridu bermakna ittarada, muttarid. Ittarada yattaridu ittiradan. Fahuwa muttaridun. Wadhaka muttaradun. Ittarada bermakna khala minasyudud. Ya. Khala yakhlu, kosong. Ya, bebas. Minasyudud dari kesalahan. Ya, bebas dari kesalahan. Bebas dari apa penyimpangan. Khala minasyudud. Ya. Ittarada, berjalan mulus. Dalam bahasa Inggris ya. Itu berjalan mulus, berjalan baik. Ya. Tsumma ladza yaladzu ya hadza fi'il min ladidz ya, sara ladidan. Ladza yaladzu min ladidz. Ta'amun ladidz. Ya, wadih maknahu nam. Ta'amun ladidz. Tsumma wa ba'da dzalika haffa yahaffu bima'na ahata yuhitu. Ahata yuhitu. Mana ahata yuhitu? Ahata ahata as-suru al-baita. As-sur yuhitu bil bait. Yang mengelilingi. Haffa ya hafu. Nah, summa tabaraka ya tabaraku bermakna taqaddasa wa tanazzaha. Tabarakallah. Ya, sekarang banyak ya orang-orang yang di YouTube itu ya, Masya Allah, tabarakallah itu ya. Pelan-pelan Pak Supir, itu ada sepeda Nabi Adam katanya. Masya Allah, tabarakallah. Apa ada tabarakallah? Tabarakallah itu taqaddasa wa tanazzaha. Taqaddasa itu maha suci. Ya, tanazzaha kadzalika maknahu. Maha bersih, maha suci. Nah, al-mujamalah. Apa nama mujamalah? Al-mujamalah hakada ini. Anta tatakallam ma'a sahibika ya. Antunna tatakallamna ma'a asdiqaikunna ya. Anti jamilah jiddan. Walakinnaha taqulu dzalika li'annaha turid al-istiqrad. Turidu istiqrada al-fulus. Ya, anti jamilah jiddan ya. Walakinnaha bil haqiqah hina turid an tastaqrid al-nuqud al-fulus minki. Ya, idzan hiya taqul anti jamilah hadza laysa mukhlishan min qalbiha. Ma ma'na hadza idzan? Hadza yusamma mujamalah. Ya, mujamalah ma'nahu fil arabiyyah
asma'ahu kalaman jamilan walau lam yakun mukhlisan fi kalamihi. Asma'ahu kalaman jamilan walau lam yakun mukhlisan fi kalamihi. Ma mana hadza? Memperdengarkan perkataan yang baik tapi tidak tulus dari dalam perkataannya itu. Idzan ma mana hadza fil Indonesia? Mujamalah. Melakukan kebaikan tapi ada maunya. Ya, Pura-pura baik. pura-pura baik. Jadi memperdengarkan, jadi ini kaitannya dengan perkataan ya. Dia berkata bagus, tapi nggak tulus di hatinya. Nah, ya kalau dalam bahasa Indonesia itu semacam basa-basi, gitu ya, basa-basi. Yo makan yuk sini makan, padahal nggak niat ngajak makan juga, gitu ya. Nah, itu namanya basa-basi, mujamalah. Dalam bahasa Arab, mananya mujamalah. Nah, summa mawarid. Mana mawarid? Mawarid huwa jama' min maurid. Bima'na masdar atau manba'. Masdar sumber, manba ya sama ya, tempat keluar, manba. Mawarid. Tsumma al-muhabatu bimana at-tahayyuz. At-tahayyuz itu condong, memihak. Al-muhabat. Nah, al-muhabat, memihak. Ya. Tsumma ammala yu'ammilu bimana raja yarju. Ammala yu'ammilu bimana raja yarju. Mana raja yarju? Al-makna wadih? Berharap. Nah, ana arju an akuna ra'isan fil mustaqbal. Berharap. Dhamir, mana dhamir? Dhamir ya, al-qalb yani mada ismuhu fil Arabiyah yani. Ya, al-qalb an-nurani ya, hati nurani. Dhamir. Madar yang mana markaz. Ya, madar itu putaran, artinya apa? Pusat. Madar itu pusat, markaz. Dabbara yudabbiru di mana fakkara fi syai'in wa khattata lahu. Fakkara itu memikirkan sesuatu, wa khattata lahu dan merencanakan untuknya, merencanakan sesuatu untuknya. Berpikir dan merencanakan itu dabbara yudabbiru. Ya, berpikir dan merencanakan. Dabbara yudabbiru. Mengorganisir, memanage. Dabbara yudabbiru. Nah, umniyah bermakna matlab, ragbatun marjuwah. Ragbatun marjuwah, keinginan yang diharapkan. Ragbatun marjuwah. Matlab, sesuatu yang dituju. Umniyah, harapan. Ya. Malakhir nudhara jam'u nadhir bimana syabihun wa musawin. Nadhir itu maknanya syabih. Bagaimana syabih? Syabih itu yang serupa. Yang serupa. Musawin yang setara. Serupa atau setara. Nadhir. Jamaknya nudhara. Nadhirun nudhara. Taib, kelas. Nah, ala nujarib an naqra hadha an-nas. Jarib an naqra hadha an-nas. Nah, urid min kunna wahidah yaqra al-faqra al-ula. Man yurid? Ana Ustad. Mas Muki? Sabil Ustad. Fadhali ya Sabil. Bismillah. Akhbarallahu tabaraka wa ta'ala annahu ghairu dakhilin fi tadbirihi al-khalalu wal fasadu wala jaizun indahu al-mujamalatu wal muhabatu liya'mala kullu amilin wa huwa ala thiqatin bima wa'adahu wa wa'adahu fata'allaqat qulubul ibadi bil birrighbati warrahbati birraghbati warrahbati fattarada at-tadbir wastaqamatis siyasah lianna dhalika yuwafiqul fitrata wa yuhaqqiqul maslahata. Fahimti ya Sabil? Hadil faqrah? Lama Ustaz. Lama. Nah, sa'ashrah. Akhbarallahu tabaraka wa ta'ala annahu ghairu dakhilin fi tadbirihi al-khalalu wal fasadu.
Akhbaro mafhum ya, Allah memberi informasi, mengabarkan, memberitahu. Annahu ghairu dakhilin, bahwa tidak masuk ya fi tadbirihi, dalam manajerial Allah, dalam kepengurusan Allah, dalam mana tadbir di Indonesia ya, dalam ya manajerial Allah, dalam uh, ya perencanaan Allah ya, al khalalu wal fasad ya. Tidak masuk dalam pengaturan Allah itu adalah al khalal, ya, kelemahan, wal fasad, dan kerusakan. Jadi Allah itu memanage makhluknya, memanage alam ini, tidak ada kelemahan di situ, tidak ada kerusakan di situ. Artinya manajerial Allah itu manajerial yang sempurna ya. La yadkhulu fihi al-khalal wala al-fasad fi tadbiri fi tadbirillahi ta'ala. Nah, wala jaizun indahu al-mujamalatu wal muhabat. Wala jaizun indahu al-mujamalatu wal muhabat. Mustahil ala Allahi ya, an takuna lahu al-mujamalatu wal muhabat. Jadi tidak mungkin Allah itu berbuat mujamalah. Artinya menjanjikan sesuatu tapi kemudian tidak dilakukan, atau mengatakan sesuatu yang hanya basa-basi saja. Nggak mungkin. Allah itu tidak mungkin basa-basi ya. Wal muhabat juga Allah tidak mungkin memihak, artinya condong ya, tidak adil, itu tidak mungkin. Supaya apa? Liya'mala kullu amirin wa huwa ala thiqatin bima wa'adahu wa wa'adahu. Allah tidak mungkin basa-basi. Allah tidak mungkin mengatakan A tapi kejadiannya B, kenyataannya B. Allah tidak mungkin mengatakan sesuatu kemudian berbeda dengan apa yang dikatakan ya. Tidak mungkin Allah itu berbasa-basi ya. Allah juga tidak mungkin berbuat tidak adil, memihak ya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang beramal ya, kullu amirin wa huwa ala thiqatin, supaya dia yakin, thiqah terhadap apa yang Allah janjikan, wa'adahu bima wa'adahu, terhadap apa yang Allah janjikan, wa wa'adahu. Mana wa'ada wa wa'ada? Mana wa'ada? Wa'ada menjanjikan, amma wa'ada apa mana? Dijanji. Ada wa'ad, ada wa'id, ada wa'dun, ada wa'id ya. Dalam Al-Qur'an itu ada wa'dun, ada wa'id. Al-wa'du bil jannah wal wa'idu bin nar. Mal farqu idzan? Kalau wa'ad itu janji, kalau wa'id itu ancaman. Itu ya. Wa huwa ala thiqatin bima wa'adahu wa wa'adahu. Supaya seorang orang yang beramal itu dia yakin terhadap apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancam. Itu. Karena kalau misalnya Allah itu basa-basi ya, bilangnya orang yang beramal akan masuk surga, ternyata akan masuk surga ya. Ya tentu orang tidak akan percaya. Pasti Allah itu tidak mungkin basa-basi. Kalau Allah mengatakan orang beramal pasti masuk surga, ya itu pasti. Kalau Allah mengatakan orang yang bermaksiat akan masuk neraka, itu sudah pasti. Tidak mungkin hanya mujamalah. Dan tidak mungkin muhabah. Muhabah itu apa? Muhabah itu memihak. Muhabah itu artinya orang yang tidak pantas masuk surga, ya Allah masukkan ke surga, nggak mungkin. Orang yang tidak pantas masuk neraka, tapi karena Allah memihak orang itu, maka dia akan masuk neraka. Jadi kalau Allah memihak, itu pasti karena keadilan Allah. Jadi muhabbat itu semacam ketidakadilan ya. Allah tidak mungkin tidak adil. Supaya apa? Supaya orang itu yakin ketika beramal itu akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'allaqat qulubul ibad birraghbati warahbati, sehingga ya hati para hamba itu akan bergantung, akan terkait ya dengan reward and punishment yang Allah berikan. Ya, dengan reward and punishment. Jadi reward and punishment itu ya Allah berikan supaya orang beramal itu bisa thiqah, bisa yakin, ya, bisa yakin. Karena kalau beramal pasti dapat pahala, kalau tidak beramal pasti dapat ancaman gitu. Ya, beda kalau misalnya Allah itu cuma basa-basi doang ya, menjanjikan pahala atau memberikan ancaman tapi cuma basa-basi, itu tidak mungkin, orang tidak mungkin percaya gitu ya. Orang tidak akan thiqah dengan amalnya. Fatarada tadbir wastaqamatu siyasah. Fatarada, maka tadbirnya itu berjalan dengan mulus, berjalan tanpa hambatan. Fatarada tadbir ya, wastaqamatu siyasah, dan tegaklah ya siyasahnya Allah ya. Li'anna dzalika yuwafiqul fitrah wa yuhaqqiqul maslahah. Karena tadbir yang seperti itu, yaitu dengan cara reward and punishment, itu adalah tadbir yang yuwafiqul fitrah, yang
sesuai dengan fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu ya selalu ingin diberi hadiah ya dan takut diberi ancaman. Itu fitrah manusia. Wa yuhaqqiqul maslahah, dan akan merealisasikan, mewujudkan kemaslahatan. Jadi salah satu tadbirnya Allah, salah satu cara Allah kemudian mengatur makhluk yaitu dengan memberikan targhib wa tarhib, memberikan reward and punishment ya, supaya orang itu tertib di semua ya, di semua lini kehidupan. Bagi manusia pun begitu. Itulah kenapa misalnya di jalan ya Pokoknya tertinggal di bawah ya. ada orang yang ditilang sama polisi ya. Itu bagian dari tarhib. Orang yang melanggar lalu lintas maka akan diberikan punishment. Itu bagian dari tarhib. Kenapa harus begitu? Karena kalau nggak begitu tidak akan disiplin, tidak akan apa namanya berjalan dengan baik. Ya. Tata tertib kehidupan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada reward and punishment ya. Maka harus ada Benar. orang yang berbuat baik itu harus ada rewardnya, dan orang yang berbuat tidak baik itu karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka di sekolah pun ada. Di sekolah orang yang nilainya bagus maka akan dapat hadiah misalnya gitu ya dari sekolah. Ya, orang yang misalnya nilainya jelek dapat hukuman misalnya. Itu reward and punishment. Itu diperlukan ya untuk kemudian membangun atau mewujudkan kemaslahatan. Yuhaqqiqul maslahah. Hadza huwa at-tadbir min Allah Subhanahu wa taala. Summa. Baik. Mafhum hadhihi al-faqrah? Mafhum lah, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Baik. Al-ana naqra al-faqrah allati ba'daha aw ana adhkur al-ism manurin Zero Ustaz. yang belum pernah siapa? Sama sekali belum pernah baca. Ada yang merasa? Coba Kita Ustaz. Lita. Oh, Lita belum pernah. Nah, Ustaz. Ya, nah, bagus ya. Summa ja'ala. Ya, bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'ala aktsara ta'atihi fima yas'ubu ala nufus. Wa aktsara ma'asiyatihi fima tarazza wa tashtahi. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bil makarihi wan naru bis syahawati. Yukhbiru. Yukhbiru anna tariqa ilal jannati ihtamalu makarihi Makarih. makari wat tariqa ilan nari tiba'us syahawati. Lanjut Nah, Ustaz. baik. Syukran. Fahimti, Lita? Apa Taqra'in? Ustaz? Fahmi? Tsumma ja'ala aktsara ta'atihi fi ma yas'ubu 'ala nufus wa aktsara ma'siyatihi fi ma taladza wa tashtahi. Kemudian Allah menjadikan sebagian besar bentuk ketaatan kepada Allah itu fi ma yas'ubu 'ala nufus, dalam hal yang memang sulit untuk diri manusia. Ya, sulit ya. Wa aktsara ma'siyatihi fi ma taladza wa tashtahi, dan Allah menjadikan sebagian besar maksiat kepada Allah itu dalam hal yang menyenangkan ya, dalam hal yang menyenangkan dan wa tashtahi, dan diinginkan oleh diri manusia. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bil makarih wan naru bisyahawat. Huffat al jannah, surga itu dikelilingi bil makarih dengan hal-hal yang tidak disukai. Wan nar, sedangkan neraka itu bisyahawat, dikelilingi dengan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, dengan syahwat-syahwat. Nah, yukhbiru anna tariqa ilal jannah ihtimalul makarih, bahwa jalan ke surga itu adalah dengan memikul al-makarih. Ihtimal, memikul hal-hal yang tidak disukai, yang dibenci. Wa tariqu ilan nar ittiba'us syahawat, dan jalan ke neraka itu ittiba'us syahawat, yaitu mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Nah, jadi ini salah satu tadbir Allah ya, salah satu bagaimana Allah membuat suatu aturan ya, bahwa kebanyakan taat kepada Allah itu, bentuk ketaatan kepada Allah itu aktsara ta'atihi fi ma yas'ubu 'ala nufus, itu dalam bentuk yang menyulitkan, seperti sholat itu kan ya sulit ya, tidak semua orang bisa sulit, kadang-kadang malas ya, harus menyempatkan waktu ya, harus kemudian
dia wudhu dulu, harus ke masjid dan seterusnya. Itu yas'ubu ala nufus. Ya, sesuatu yang sulit, memberatkan. Ya, harus zakat, ya, harus mengeluarkan uangnya buat zakat, harus naik haji, ya, dan seterusnya. Itu adalah kebiasaan atau umumnya taat kepada Allah itu dalam hal yang sulit, meskipun tidak selamanya sulit, ya. Ada juga ketaatan yang menyenangkan, ya. Seperti apa? Nikah itu ketaatan, ya. Tapi nikah itu menyenangkan bagi orang yang tahu, ya. Bagi orang yang jomblo mungkin belum kebayang, tapi bagi orang yang sudah tahu itu menyenangkan. Itu ya apa yang tidak sulit untuk diri, gitu ya. Tapi kebanyakan, nah di sini makanya mu'alif menggunakan istilah ja'ala aktsaro, bukan kulla ta'atihi atau jami'a ta'atihi. Allah menjadikan sebagian besar ketaatan kepada Allah itu dalam bentuk yang sulit, menyulitkan. Ya, memang kebanyakan yang menyulitkan, ya. Artinya orang itu diharuskan untuk mengeluarkan usaha untuk taat, ya. Wa aktsara ma'siyatihi, tapi kebanyakan maksiat kepada Allah fima taladza wa tashtahi, itu dalam hal yang menyenangkan, enak, ya, wa tashtahi, dan menuruti syahwat, sesuai dengan syahwat yang diinginkan oleh seorang manusia itu, ya. Uh, Makanya benar kata Bang Haji Roma Irama, ya, dalam uh, apa namanya lagunya, ya. Apa itu judulnya? Kalau antum ya generasi Gen Z yang nggak tahu mungkin lagu Roma Irama, ya. Ada yang judulnya itu haram, ya. Bahwa kata Bang Haji itu, ya, kenapa uh, apa uh, yang haram itu enak, nah, segala macam, pokoknya itulah lagunya, ya, saya lupa. Jadi pokoknya kebanyakan ketaatan kepada Allah itu dalam hal yang sulit, ya, dalam hal yang sulit, dalam hal yang memberatkan, ya, dirasa berat. Sedangkan kebanyakan maksiat itu dalam hal yang, itu di antara tadbir Allah, di antara memang pengaturan Allah seperti itu, ya. Fa'idha lam yanqad an-nasu, ini belum dibaca, ya, man yaqra al-faqra, ini qad fahimtuna hadhihi al-faqra, ya. Nah, Insyaallah. mafhum, ya. Tabaran man saya yaqra al-faqrah allati ba'daha. Ismi, faddala ismi. Bi khilafi fi ma bainahu fi ma. Nah, fahimtuna? Ma ma'na lam yanqad? In qada yanqadu. Jadi asalnya itu in qada yanqadu. Nah, asalnya in qada yanqadu. In qada yanqadu. Jadi fi'il mudhari'nya yanqadu, ya. Yanqadu ini kemudian dimasukkan lam. Lam itu huruf jazm. Lam. Kemudian kalau lam masuk ke fi'il mudhari' itu harus apa? Harus majzum. Ciri jazmnya apa? Sukun, kan? Lam yan qad. Lam yan qad. Nah, di sini ini ada ketemu dua sukun iltiqa'us sakinain. Namanya iltiqa'u as-sakinain. Dan ini tidak boleh, ya. Dalam bahasa Arab tidak boleh ketemu dua sukun, lam yan qad. Maka supaya tidak ketemu dua sukun, dibuang alifnya. Jadinya lam yan qad. Ya. Lam yan qad. Ya, jadi asalnya lam yan qad itu yan qadu, dari kata in qada yan qadu in qiyadan. In qiyadan.
Ya. Inqada yanqadu inqiyadan. Nah, ma mana inqada yanqadu? Man yarif? Al-Islam wal inqiyad. Ya. Al-Islam wal inqiyad. Al-khudu wal inqiyad. Inqiyad itu maknanya khada'a. Khada'a yakhda'u. Ya, khada'a al-khudu. Khada'a yakhda'u khudu'an. Ma mana khudu? Khada'a yakhda'u khudu'un. Tenang. Itu beda lagi, itu khusyuk. Ini khudu. Khudu itu artinya ya seorang pemimpin, seorang rakyat, ar-ra'iyatu labudda an tanqada li ra'isihim. Mengikuti, tunduk. Tunduk, Tunduk. patuh, tunduk, patuh, itu inqada yanqadu. Nah, baik. Fa'idza lam yanqad an-nasu li amri khaliqihim birraghbati warrahbati. Ya. Ketika manusia tidak tunduk terhadap perintah Khaliknya, birraghbati warrahbati, dengan adanya reward and punishment, dengan adanya ar-raghbah, ya, itu dorongan, reward, warrahbah, dan ancaman, punishment. Ya, ketika orang tidak tunduk dengan apa namanya, dengan tadbir Allah, yaitu berupa reward and punishment, fa'ajazuhum ra'yan, maka mereka itulah orang yang paling lemah pendapatnya, paling lemah pikirannya. Wa akhtauhum tadbiran, dan yang paling salah perencanaannya. Ya, paling salah perencanaannya. Wa ajhaluhum bimawaridil umur wa masadiriha, dan orang yang paling bodoh, paling tidak tahu terhadap sumber segala hal, ya, sumber segala hal. Nah, jadi kalau orang tidak tunduk dengan reward and punishment, ya, maka itu adalah orang yang paling lemah akalnya, yang paling lemah akalnya. Nah, Allah sudah memberikan reward bagi orang yang beramal, dia tidak beramal. Berarti itu a'jazuhum ra'yan, orang yang paling lemah, ya, akalnya, dan orang yang paling salah perencanaannya. Dia menyelisihi at-tadbir wa at-targhib wa tarhib, ya. Man amala, yaitu orang yang berharap, aw zanna, atau mengira, aw roja, atau berharap, anna ahada minal khalqi fawqahu aw dunahu aw min nadharihi, bahwa salah seorang di antara makhluk minal khalq, baik orang yang di atasnya atau di bawahnya atau orang yang setara dengannya, ya, yasluhu lahu dhamiruhu aw yasihu lahu bi khilafi ma dabbarahu Allahu alaihi fi ma bainahu wa bainahum, yaitu yang akan salih, yang akan sesuai hatinya dengan dia, ya, uh, yang bertentangan dengan apa yang Allah sudah atur antara dia dengan mereka itu. Jadi begini maksudnya, ya. Ini mungkin agak sulit, ya, ini memahami teks ini karena memang bahasanya banyak. Ini bahasa klasik sekali, bahasa Arab yang klasik, ya. Karena ini diambil dari perkataan penyair sebetulnya, al-jahid, ya, perkataan penyair. Jadi makanya bahasanya agak sulit. Yasluhu lahu dhamiruhu, ya, hati nuraninya akan yang akan sesuai, yang akan layak, yang akan baik dengannya, ya. Au yasihu lahu bi khilafi madabarahu. Jadi jangan kira orang itu, ya, berharap kepada orang lain, manusia yang lain, ya, untuk kemudian bertindak kepadanya bertentangan dengan apa yang Allah telah atur antara dia dengan orang-orang itu. Jadi kalau sudah Allah mengatur nih, ya, bahwa at-targhib wa tarhib itu sebagai apa? Sebagai perencanaan yang baik, pengaturan yang baik dari Allah, ya. Kemudian kita berharap tidak seperti itu pada orang lain, maka jangan harap apa namanya akan baik, gitu. Artinya kita juga berlaku kepada manusia, gitu, ya, itu harus sesuai dengan apa yang Allah sudah atur antara kita dengan orang-orang itu, gitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi, ya. Oke. Nah, artinya begini, artinya manusia itu harus sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, ya, at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib itu harus diaplikasikan juga oleh manusia kalau kita ingin orang juga apa namanya, orang berlaku baik kepada kita, ya. Perencanaan kita terhadap orang lain ingin baik, maka harus ikut dengan aturan Allah. Baik.
Man yaqra allati ba'daha? Al-faqra allati ba'daha? Mawjud? Boleh nggak Ustadz Zirwa? Fadhal ya, la ba'sa, Dirwah, fadhal ikra'i. Bismillah. Farrogbatu warohbatu aslan kulli tadbirin. Asla Wa kulli alaihi tadbirin. Asla ini bukan tanwin ya. Asla kulli tadbirin. Jadi itu, asla kulli. bentar, itu namanya mudhof ilaih ya. Asalnya aslani, ada nunnya. Itu musanna ya. Aslani. Isim musanna itu atau isim tasniah itu ketika diidhofahkan kepada isim setelahnya, maka nunnya harus dibuang. Aslani jadi asla kulli tadbirin. Asla kulli tadbirin. Asalnya aslani likul tadbirin, kemudian diidhofahkan menjadi asla kulli tadbirin. Apa arti asla kulli tadbir? Asla itu dua sumber berarti ya, dua sumber dari segala perencanaan atau pengaturan. Baik, lanjut. Wa alaihima madaru kulli siyasati. Adumat aw sawurat. Faj'alhuma mathalakal ladzi tahta Misalaka, mathalakal misalaka, misalaka, kasrah. oh misalaka ladzi tahtadi alaihi wa ruknakal ladzi tastanidu ilaihi wa'lam annaka in ahmalat ahmalat Ahmalta, ahmalta ma wasaftu laka aratta tadbiraka lil fasadi wa in atharta rohata wattakalat ala wattakalta, wattakalta ala ghairika fi amril ladzi la yajuzu fihi illa nadruka wa amdaita umuraka ala ra'yi madkhulin wa aslin ghairi muhkamin raja'a dhalika alayki bidharuril baligh li'annaka aqaita adawaka ghaya atau itu adu, adu waka ghayatal goya. umniyati fika wa shifaa ghaidihi minka. Nah, ini pasti sulit ya memahami ini. Oke, kita coba jelaskan ya. Oke, farrogbatu warrohbatu asla kulli tadbirin. Rogbah dan rohbah, yaitu reward and punishment itu, ya, itu asla kulli tadbirin, itu sumber segala perencanaan, ya, sumber segala pengaturan. Wa alaihima madaru kulli siyasah, dan kepada dua hal itulah menjadi pusat segala siasat. Ya. Jadi namanya reward and punishment itu menjadi salah satu basic dalam masalah pengaturan. Jadi kalau kita ingin mengatur orang itu supaya tertib, mengatur orang supaya disiplin, maka cara yang paling basic itu adalah dengan menerapkan namanya reward and punishment, menerapkan namanya rogbah warrohbah. Ya, makanya dilakukan di semua kehidupan kita ya, misalnya di jalan ada reward and punishment ya, yang melanggar ditilang. Di sekolah ya, yang melanggar peraturan ada hukumannya. Yang berbuat baik ada rewardnya. Di penjara juga sama. Di penjara itu kalau orang di penjara berbuat baik itu biasanya ada remisi, ada potongan masa tahanan gitu ya. Kalau dia berbuat buruk, nah, diperpanjang masa tahanannya biasanya gitu ya. Itu reward and punishment diaplikasikan. Kenapa? Karena itu menjadi basic ya dalam setiap pengaturan. Kalau kita ingin mengatur orang supaya disiplin, maka harus ada reward and punishment. Makanya di bank misalnya, ya bahkan di bank syariah pun kalau ada orang nunggak kredit, ya itu suka ada dendanya. Denda itu bagian dari punishment, ya, punishment supaya orang disiplin. Nah, maka itu Allah sudah mengatur itu. Jadi Allah memberikan petunjuk pada manusia bahwa kalau ingin mengatur dengan baik itu harus ada reward and punishment. Sebagaimana Allah menjanjikan bagi orang beramal itu surga, kemudian mengancam orang yang bermaksiat dengan neraka. Itu bagian dari sesuatu yang kita harus aplikasikan juga dalam
dalam kehidupan. Itu prinsip at-targhib wa tarhib. Azumat aw sagurat, baik siasat itu yang besar maupun yang kecil. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil, itu perlu. Anak kecil misalnya, ya, biar dia mau ngaji, ya biasanya suka diiming-imingi, ya. Biar anak kecil itu mau ngaji, kalau mau ngaji nanti dikasih mainan, nah, itu reward, ya. Kalau nggak mau ngaji nanti nggak boleh nonton, itu punishment. Nah, itu dari hal yang terkecil sampai hal terbesar itu diperlukan. Ya. Faj'alhuma mithalaka alladzi tahtazi alaihi. Maka jadikanlah kedua itu rogbah war rohbah sebagai mithalaka, sebagai panutanmu, ya, sebagai apa di sini tuh, ya, panutan atau istilah dalam bahasa Indonesia yang tepat itu, ya, sebagai role model, ya, sebagai yang kamu arah kepadanya, yang kamu mengarah kepadanya. Waruknaka alladzi tastanidu ilaihi, dan sebagai tiang yang kamu bersandar kepadanya. Dan jadikan itu sebagai basic untuk apa namanya pengaturan yang kamu inginkan, ya. Wa alam annaka in ahmalta ma wasaftu laka, dan ketahuilah bahwa sanya dirimu in ahmalta, ma mana ahmala yuhmilu, ihmal, ahmal tu ahmala yuhmilu, ya, mengabaikan. Kalau kamu mengabaikan, artinya tidak memperdulikan, ma wasaftu laka, apa yang telah aku gambarkan, apa yang telah aku deskripsikan, laka bagimu, aradta tadbiraka lil fasad, maka kamu akan membuat tadbir kamu, ya, akan membuat pengaturan kamu, perencanaan kamu itu rawan untuk menjadi rusak, ya. Jadi kalau kamu tidak patuh, tidak mengikuti apa yang telah aku gambarkan kepadamu, ya, maka perencanaanmu akan rusak. Wa in asarta rohata, kalau kamu lebih memilih untuk istirahat, ya, asaro yu'siru, artinya apa? Asaro yu'siru itu prefer, lebih memilih. Asaro yu'siru. Hal asarta at-ta'ama 'ala naum, gitu, ya. Apakah kamu lebih memilih makan daripada tidur? Nah, asaro yu'siru, lebih memilih. Wa in asarta rohata, dan kalau kamu lebih memilih ar-rohata, istirahat, untuk beristirahat. Wa takalta 'ala ghairika, dan kamu bersandar, ittakala yattakilu, artinya bersandar. Wa takalta wastanadda, istanada yastanidu, ala ghairika, kepada orang lain, ya. Fil amri alladzi la yajuzu fihi illa nadharuka, dalam hal yang tidak boleh dalam hal itu kecuali orang yang seperti kamu. Jadi kamu memberikan sesuatu, bersandar kepada orang lain pada pekerjaan yang hanya kamu yang bisa melakukan itu, ya, kepada orang lain yang tidak bisa melakukan itu. Wa amdaita umuraka ala ra'yin madkhulin wa aslin ghairi muqamin, dan kamu membiarkan, ya, urusan-urusan kamu itu di atas pendapat atau pemikiran yang rusak, wa aslin ghairi muhkam, atau pondasi yang tidak kokoh, ya, raja'a dzalika 'alaika bidhararil balik, maka akan kembali kepadamu hal itu menjadi bahaya yang besar. Li'annaka a'taita 'aduwaka ghayata umniyatihi fika, karena kamu memberikan musuhmu, ya, harapan yang paling besar, ya, fika, dalam dirimu, harapannya yang paling besar dalam dirimu, wa shifa'a ghaidihi minka, dan obat kemarahannya minka, darimu. Jadi ini sebetulnya kalau baca teks aslinya ini disebut dari syair Jahid, ya, dari karya sastra seorang penyair waktu itu, ya, di zaman Abbasiyah, ya, yang dia tulis sebagai nasihat kepada pemimpin waktu itu, ya. Dia menuliskan nasihat kepada para pemimpin untuk bagaimana cara agar bisa mengatur, ya, rakyat dengan baik. Maka dia memberikan nasihat ini kepada para pemimpin waktu itu. Jadi bahasanya bahasa politis sebetulnya, ya. Ini nasihat politik, ya, nasihat politiknya Jahid kepada pemimpin, ya, kekhalifahan di masa itu. Jadi kalau mau mimpin, kalau mau ngatur rakyat, ya ikutilah aturan Allah, gitu, maksudnya begitu. Allah itu ngatur dengan cara apa? Dengan cara ar-rogbah war-rohbah. Allah ngasih janji bagi orang berbuat baik, Allah ngasih ancaman bagi orang buruk. Terapkan itu supaya aturan kamu itu, ya, artinya pengaturan kamu kepada rakyatmu itu akan menjadi bagus, gitu, ya. Itu sebetulnya isinya seperti itu. Jadi ini adalah nasihat politiknya Jahid, ya, kepada para pemimpin di waktu itu. Taib, wa'alam, terakhir, ya. Wa'alam anna ijra
anna ijra'aka al-umura ala tabi'atiha. Ketahuilah bahwa kamu menjalankan ya segala hal ala tabi'atiha, sesuai dengan naturnya, sesuai dengan tabiatnya, ya, secara natural, secara alami, menjalankan segala urusan secara alami, ya, secara natural. Wasti'malakal asya'a ala wujuhiha, dan mempergunakan segala sesuatu sesuai dengan seharusnya. Yajma'u laka ulfatal qulub, maka akan menarik bagimu ulfatal qulub, ya, kecintaan hati orang lain. Fayu'amiluka kullu man amalaka bimawadatin, maka setiap orang yang memperlakukan kamu akan bermuamalah dengan kamu, bersikap dengan kamu dengan mawaddah, dengan rasa cinta. Wa huwa ala thiqatin min basarika bimawadhil insaf, dan dia akan yakin terhadap pemikiran kamu, ya, bimawadhil insaf, dengan sikap objektif. Insaf itu objektif, ya. Wa ilmika bimawaridil umur, dan pengetahuan kamu terhadap sumber segala hal. Jadi kalau kita itu bisa menempatkan sesuatu di tempat yang seharusnya, berbuat adil, kemudian kita menjalankan segala hal secara wajar, gitu ya, maka itu akan menarik simpati orang. Itu maksudnya, menarik simpati orang. Orang akan yakin dengan kamu, gitu ya. Orang akan percaya sama kamu kalau kita bisa menggunakan segala sesuatu sesuai dengan apa seharusnya. Ini kalau kita lihat di bawahnya itu Rasailul Jahid. Ini surat-surat yang ditulis oleh Jahid yang ditujukan kepada para pemimpin waktu itu. Jadi ini nasihat kepada para pemimpin waktu itu, ya. Jadi emang bahasanya bahasa penyair. Bahasa penyair itu memang bahasa yang kadang-kadang sulit dipahami, ya. Bahasa Arab yang sulit dipahami. Di bahasa yang penuh dengan seni, ya. Taib. Saya nggak berharap banyak dari antum. Mudah-mudahan antum ada poin-poin yang bisa dipahami dari sini, ya. Mudah-mudahan paham, ya. Walaupun memang kata-katanya ini agak sulit, ya. Baik. Yang penting kita coba menjawab soal-soal di bawahnya, ya. At-tadribul awal. Ajib anil as'ilati taliyah ijabatin tamatan. Ajib anil as'ilati taliyah ijabatin tamatan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang lengkap. Al-awwal, mal ladzi auha ilan nasi as-siqata wal itmi'nana ila nataiji a'malihim. Mafhum as-soal? Mal ladzi auha ilan nasi as-siqata wal itmi'nana ila nataiji a'malihim. Apa yang membuat orang itu bisa thiqah, membuat orang itu bisa yakin dan tenang terhadap hasil dari amal mereka. Man sayujib an yujarrib, man yurid an yujarrib an yujib hadha soal. Apa yang membuat orang itu bisa yakin terhadap hasil amal mereka? Kalau beramal pasti akan dikasih pahala, gitu ya. Kalau bermaksiat pasti akan dikasih ancaman. Apa yang membuat orang itu yakin dengan hal itu? At-targhib wa tarhib. Apa? At-targhib wa tarhib. Minallah. Coba lihat di faqrah al-awwal, faqrah ula. Ya. Wa'adun wa'idullah. Nah, ini kata kuncinya di sini, wala jaizun indahu al-mujamalatu wal muhabat. Ya. Maladhi awha ila nasi at-thiqah, yani anna Allah Ta'ala la yajuzu indahu al-mujamalatu wal muhabat. Ya, yang buat orang bisa yakin, bisa thiqah dengan hasil dari amal mereka itu bahwa Allah tidak mungkin basa-basi, Allah tidak mungkin memihak, Allah tidak mungkin tidak adil. Yang beramal pasti dikasih, yang tidak beramal pasti diancam, kan gitu. Maka ini jawabannya. Alladzi awha ilan nasi at-thiqah wal itminan fi nataiji amalihim, yani adamu al-mujamalah wal muhabat. Ya, adamu al-mujamalah wal muhabat fillahi ta'ala atau indallahi ta'ala. Tidak adanya mujamalah, ya. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu pasti terjadi. Ya, tidak mungkin basa-basi, mujamalah nggak mungkin. Itu membuat orang bisa yakin. Paham tuh, nah? Dan jawab hunda, ya. La yajuzu indallahi ta'ala al-mujamalah wal muhabat. Baik, atsani. Limadza ta'allaqat qulubul ibadi birraghbati warrahbati?
Limadza ta'allaqat qulubul ibad birraghbati warrahbah. Kenapa kemudian hati-hati hamba itu terkait dengan adanya reward and punishment? Ar-raghbah warrahbah. Limadza? Wafa Ustaz. Hmm? Lianna dzalika yuwafiqul fitrah. Ya, li'anna dzalika yuwafiqul fitrah. Ya. Karena apa namanya? Ar-raghbah warrahbah ini sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Nah, sahih. Asalis, man ajhalun nasi bimawaridil umur wa masadiriha. Siapa orang yang paling bodoh terhadap sumber segala sesuatu, ya. Huna mawjud ya fi ay faqrah. Lam yang qadi itu ya Ustaz. Ya. Man lam yanqad li amri khaliqihi birraghbati warrahbati. Itu jawabannya. Yaitu man lam yanqad li amri khaliqihi birraghbati warrahbati. Yaitu orang yang tidak tunduk terhadap perintah Tuhannya, hal ar-raghbati warrahbati, dalam hal apa namanya reward and punishment. Di orang yang nggak mau ngikutin ya konsep tadbir apa targhib wa tarhib, itu orang yang paling bodoh ya, padahal itulah basic dari segala perencanaan tadbir. Arabi bimadza yujaza man ittakala ala ghairihi fi umurihi al-khassah. Bimadza yujaza man ittakala ala ghairihi, dengan apa dibalas? Yujaza dibalas, jaza yujazi, dengan apa dibalas orang yang bersandar kepada orang lain dalam urusan-urusan yang khusus buat dirinya, di mana orang lain nggak bisa melakukannya. Mal jaza ya, mal jazau liman ittaqala ala ghairihi. Bimadza yujaza? Ada di sini nih ya. Sini ya, apa Zirwah? Amdaita umuruk. Bukan ya? Kan Jawabannya di sini nih. Ini jawabannya. roja. Sayarji'u alaika bid-darari al-balig. Sayarji'u alaihi bid-darari al-balig. Jadi balasan bagi orang yang menyerahkan urusan dia kepada orang yang tidak mampu, di mana pekerjaan itu hanya mampu buat dirinya saja, hanya dirinya yang mampu mengerjakan itu, maka akan kembali menjadi kerugian baginya, bahaya ya, bahaya. Jadi kita punya tugas misalnya, ya, misalnya ujian ya, yang paling gampang, ujian misalnya. Ujian itu yang bisa cuma kita, kalau kita belajar, ya kita serahkan kepada orang lain yang nggak bisa. Maka apa balasannya? Maka ya akan menjadi kerugian. Orang itu akan mengerjakan tugas kita dengan tidak baik, ya. Karena kita menyerahkan perkara atau urusan yang hanya kita yang bisa lakukan kepada orang lain yang nggak bisa, maka akan merugikan diri sendiri. Doror balik itu kerugian. Jadi doror itu dalam bahasa Arab ya, doror itu bisa diartikan bahaya, ya, bisa diartikan bahaya atau kerugian, bahaya atau kerugian. Ya. Jadi kalau orang yang menyerahkan urusannya khusus yang dirinya yang bisa melakukan itu pada orang lain yang belum tentu bisa, itu akan mendatangkan kerugian. Yarji'u alaihi bid-darari al-baligh. Hadza huwa al-jawab. Baik. Al-khamis, kaifa yaktasibu insan mawaddatan nasi wa husna muamalatihim. Kaifa yaktasibu insan mawaddatan nasi wa husna muamalatihim. Bagaimana orang bisa meraih iktasab itu, mendapatkan get, dalam bahasa Inggris get ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan rasa cinta dari manusia dan perlakuan baik dari mereka. Bagaimana caranya mendapatkan itu? Ya, ini di faktor terakhir. Ijro akal umur ala tabi'atiha. Bi ijra'il umur ala tabi'atiha, ya, bi ijra'il umuri ala tabi'atiha, ya. Yaktasibul insan mawaddata annas bi ijra'i al-umuri ala tabi'atiha, kemudian wasti'malul asya ala wujuhiha.
wasti'malil asya'i ya, ala wujuhiha. Itu cara mendapatkan simpati dari orang ya dengan eh, menjalankan segala hal itu dengan sewajarnya ya, dan mempergunakan segala sesuatu dengan dengan cara yang seharusnya. Kelihatan pintar gitu, kelihatan bijaksana. Nah, itu orang akan mendatangkan simpati orang. Baik, kelas dan qara'na hadza wa al'an nantaqi ila at-tadrib ats-tsani. Ya. At-tadrib ats-tsani imla kullan min al-faraghat al-atiyah bil kalimatil munasibah. Nah, al-awwal al-insanu alladhi yabta'idu an fi ta'amulihi yaqsibu ridallah. Mal jawab? Mana satu an yujib? Al-mujamalah. Jamalah. Al-mujamalah. Sahih. Al-insan alladzi yabta'idu 'anil mujamalah. Jadi kalau ada an setelahnya pasti isim ya. Tidak mungkin fi'il. Kalau ada an itu kan huruf jar. Huruf jar itu salah satu ciri dari isim. Karena kalau fi'il tidak mungkin kemasukan huruf jar, ya. Jadi kalau ada an misalnya, an itu huruf jar, setelahnya pasti isim. Nah, di sini yang isim ada beberapa nih, ada dhamir, ada umniyah, ada mujamalah. Kalau amil itu fi'il. Yu'amilu itu fi'il, nggak mungkin, ya. Wa'ada itu fi'il. Berarti jawabannya yang tepat adalah mujamalah. Al-insan alladzi yabta'idu ay mujamalah. Orang yang menjauhi sikap basa-basi dalam bermuamalahnya itu akan mendapatkan ridho Allah. Basa-basi itu artinya ya apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang di hati ya. Taib. Atsani Allahu al-afina 'anil nas ajran 'aziman. Titik-titik Allah al-afina 'anil nas ajran 'aziman. Wa'ada. 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 Sahih. Wa'adallahu al-afina 'anil nas ajran 'aziman. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang memaafkan orang lain dengan pahala yang besar. Asalis intisyarul muhabati bainan nasi yusabbibu Halalan. khalalan. Intisyarul muhabat, berkembangnya beredarnya al-muhabat, sikap yang memihak ya, berat sebelah bainan nas di antara manusia, yusabbibu khalalan ijtimaiyan khatir, akan menyebabkan masalah sosial yang bahaya. Ar-rabi, idza ata'atallaha yartahu Domiruka. dhamiruka. Idza ata'atallaha yartahu dhamiruka wa ta'ishu sa'idan. Kalau kamu taat kepada Allah akan tenang hatimu, wa ta'ishu sa'idan, akan hidup dengan bahagia. Likulli insanin Amalin. ada. Umniyah. Nah, likulli insanin umniyah. Apa ada umniyah? Harapan. Harapan. Cita-cita ya. Likulli insan, bagi setiap orang memiliki umniyah, cita-cita. Yas'a ila tahqiqiha, yang berusaha untuk mewujudkannya fi hadhil hayat, di kehidupannya. Nah, asadis al-mutasabiq fi ihrazi natijatin kabiratin. Maka Amil. Yu'amilu. Berandai. al-mutasabiq itu orang yang berlomba ya, dalam mendapatkan natijah kabirah, dalam mendapatkan hasil yang besar, nilai yang besar. Yu'amilus. Yu'amilu. Yu'ammilu, ya. Yu'ammilu al-mutasabiq, orang yang berlomba berharap mendapatkan nilai yang besar. Nah, yang ketujuh jelas ya. Amil an-nasa bi khuluqin hasan. Mana amil? Perlakukanlah. Ya, perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Taib. Buat aku mau tanya, Nah, yang muhaba itu berarti bisa kayak pilih kasih gitu ya Ustaz? ya, pilih kasih, memihak, berat sebelah, itu muhabat. Muhabat. Ya. Pilih Oke. kasih, memihak, berat sebelah. Yang tidak sesuai dengan ini ya, dengan keadilan. Memihak, tapi kalau memihak kepada orang yang tepat itu bagus. Memihak kepada orang yang tidak tepat, ya, karena ada kecenderungan ya, karena ada hal yang sifatnya personal ya, itu yang kebal. Misalnya ya, ada dosen, ada guru misalnya, yang dia itu ngasih nilai kepada mahasiswanya
bukan berdasarkan prestasi, tapi berdasarkan muhabat, berdasarkan tadi kecenderungan, berdasarkan pilih kasih. Ya, padahal dia nggak pantas dapat nilai besar, tapi karena ada hal personal antara dia dengan mahasiswa, misalnya, karena dia misalnya saudaranya, ya, karena dia misalnya orang yang kenal gitu ya, sehingga dikasih nilai besar. Padahal dia nggak layak. Nah, itu muhabat namanya. Muhabat itu ya pilih kasih memihak, tapi secara tidak adil. Dan memihak secara tidak adil. Nah, itu muhabat. Taib. Dan Allah tidak mungkin bermuhabat. Allah tidak mungkin kemudian untuk berat sebelah pilih kasih tidak adil, nggak mungkin. Taib. Ada lagi yang tanyakan? Kelas. Anak-anak takila tadrib asalith. Hati aksal mufradati taliyah. Hati aksal mufradati taliyah. Akhto'a. Ma aksu akhto'a? Asoba. Akhto'a. Aksuhu asoba. Ya. Akhto'a. Aksuhu asoba. Akhto'a salah, asoba benar. Mawarid. Ma'aksu mawarid. Ya. Ma'aksu mawarid. Mawarid itu kan tempat masuk. Mawarid. Dari kata warada. Warada itu masuk, datang. Ya, tempat kedatangan. Mawarid. Berarti Makhraj. makharij. Makhraj. Makharij. Nah, cuma basarun ma'aksu basar. Ma'aksu min basar. Basar itu kan penglihatan, melihat. Atau bisa berpikir, bisa juga. Hmm? Kalau basar artinya melihat, itu berarti lawannya tidak melihat, buta. Umyun. Umyun. Tapi kalau basar itu artinya berpikir, mengetahui, berarti lawannya jahlun. Lawannya jahlun. Jadi tergantung makna basar ya. Kalau makna basar itu adalah melihat, ya berarti lawannya umyun, buta. Kalau basar artinya berpikir, punya penglihatan dalam arti pemikiran ya, berarti lawannya jahlun. Taib, targhib, wadih ya. Tarhib. Nah, targhib, aksuhu tarhib. Tarhib. Taib, al-an, at-targhib ar-rabi. Nah, coba secara spontan aja ya. Antum bikin kalimat spontan aja ya. Dengan cepat. Istamil kulla minal kalimat ataliyah min fi jumlatin mufidah. Ada tabaraka, ada yaladzu, ada madar, ada tastanidu, yahafu, atharu, ittoroda. Saya pilih kata atharu. Ya. Saya yang milihin ya. Antum bikin kata dari kata atharu. Coba. Mana atharu tadi? Apa ya Ustaz? Bukan. Prefer. Lebih memilih. Ya, prefer. Dalam bahasa Inggris artinya prefer. Apa prefer itu? Prefer itu atau atharu itu berarti membandingkan dua hal. Ya, ada dua hal, ya, tapi kemudian dia lebih memilih salah satu di antara dua hal itu. Itu namanya atharo atau prefer. Misalnya, saya uh, lebih suka makan daripada tidur. Athartu al-akla ala naum. Athartul akla ala naum. Saya lebih suka makan daripada tidur. Berarti ininya ala ya Ustaz. Ala, Asaro. betul. Terus ada ala. Ala apa? Gitu ya. Saya lebih memilih apa daripada apa? Ala. Asartul akla ala naum. Kalau dalam bahasa Inggris kan pakai to ya, prefer to. Misalnya, I prefer eating to sleeping. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab pakai ala. Asartu al akla ala naum. Kalau bahasa Inggris, I prefer eating to sleeping.
Jadi kita bisa bandingkan ya, bahasa Inggris dengan bahasa Arab tuh mirip-mirip sebetulnya. Nah, siapa yang mau coba? Gampang. Wafa Ustaz. Nah, fadhal ya Wafa. Al-auladu asaru al-la'iba alal dirasah. Sahih. At-tullab atharu al-la'ba ala ad-dirasah. Nah, jadi kalau atharu ya, itu kan ada waw jamaahnya. Atharu berarti sebelumnya itu harus isim yang jamak. Ya, at-tullabu atharu atharu al-la'ba ala dirasah. Sahih. Nah, ada yang lain? Mau coba? Udah ke talibah ukhra, dijarib. Saya kasih keringanan, nggak perlu, nggak harus pakai waw jamaah ya. Boleh pakai domir yang lain. Asartu, asarta, asarti, asarot. Boleh. Pokoknya asaro pakai fiil asaro. Ustadz Asaro itu dia ala ya Iya, pasangannya. betul. Baik Ustadz. Mau kasih contoh? Sadana mau coba. Coba. Sana'at ummi as-samaka wad dajajata wa athartu 'ala dajajati. Boleh gitu nggak? Ustaz? Apa maknanya? Wa asartu ala jajah. Dan aku lebih memilih ayam. Oh, salah. Salah. Yang setelah ala itu yang nggak dipilih malah. Yang setelah ala itu yang nggak dipilih. Nah, tadi sana'at ummi as-samakah wa apa tadi? Satu lagi? Ada jajah. Dajajah. Wa asartu. Saya lebih suka apa tadi? Dajajah. Nah, wa asartu dajajata ala samakah. Harusnya begitu. Wa asartu dajajata ala samakah. Saya lebih memilih ayam daripada ikan. Jadi ala itu daripada artinya gitu. Ya. Jadi jangan asartu ala dajajah, itu berarti kita nggak ambil ayam malah. Asartu ad-dajajata ala samakah. Mafhum ya Dirwah? Jadi Mafhum. yang setelah ala itu yang nggak dipilih justru. Ya. Daripada, setelah daripada itu berarti kan nggak dipilih. Nah, ada yang lain? Mau kasih contoh? Ujar Ustaz. Nah, Mas Nuki, Sofia Ustaz. Sofia, fadhal. Ba'da an intahaitu minal amali asartu an-nawma ala akli. Nah, ba'da an intahaitu minal amal asartu an-nauma alal akli. Sahih. Jadi asaro, kemudian isim yang dipilih, kemudian ala, kemudian isim yang tidak dipilih ya. Asartu an-nauma alal akli. Saya lebih memilih tidur daripada makan. Jadi ala ini terjemahkan sebagai daripada. Baik. Nah, kalau di sini malah di sini di paragraf berapa tuh asaro itu ya? Wa in asar tarrohata. Wa in asar tarrohata. Kalau kamu lebih memilih istirahat. Nah, daripadanya nggak disebut gini. Wa in asar tarrohata alal amal gitu maksudnya ya. Kalau kamu lebih memilih istirahat daripada bekerja. Baik. Sekarang coba isim yang lain ya. Coba isim yang lain. Tadi kan asaro. Sekarang apa? Coba yaladzu. Atau jangan yaladzu deh. Mungkin agak sulit ya. Yaladzu gampang. Itu dari kata ladid sebetulnya. Dari kata ladid. Ladid itu apa? Ladid. Ya. Lezat. Enak. Lezat. Enak. Jadi kadang-kadang ada orang baru belajar bahasa Arab itu salah menggunakan kata ya. Ladid itu kan sering diterjemahkan enak. Ya. Terus ada yang pakai dalam kalimat yang salah gitu. Perasaan saya nggak enak. Syu'ri ghairu ladid katanya gitu. Syu'ri ghairu ladid. Perasaan saya nggak enak.
Padahal enak di sini bukan enak untuk perasaan. Enak di sini ladid itu enak buat makanan, gitu, lezat. Ya, jadi hanya buat makanan saja ladid itu hal nafsu gitu ya, makan bukan perasaan. Kalau perasaan gak enak itu bukan ladid. Ya. Nah, ini ya ladzu. Nah, man sayujarib an yu'ti misalan min ladza ya ladzu. Ladid. Hmm? Oh, jadi bisa. Nah, Ya, lagi lagi masa kerja Allah. Eh, ya lagi ta'amul lagi tobakhatsu ummi. sahih. Ya ladzu ta'amu alladzi tabakhathu ummi. Sahih. Ya ladzu ta'am. Jadi dia ya ladzu itu dia fi'il lazim, ya, fi'il lazim. Fi'il lazim itu artinya fi'il yang apa? Fi'il lazim artinya Enggak butuh maf'ul. tidak butuh maf'ul. Enak itu kan nggak butuh maf'ul. Nah, dan enak itu kata kerja atau kata sifat? Iya. Sifat. Enak, enak itu kan sifat. Enak itu bukan bukan pekerjaan, bukan perbuatan, itu sifat. Maka tapi bisa dibikin fi'il, ya. Ladza ya ladzu itu fi'il, tapi maknanya sifat. Maka sebetulnya fi'il itu kurang tepat kalau diterjemahkan sebagai kata kerja. Ya, karena tidak semua fi'il maknanya kata kerja. Ada juga fi'il yang maknanya kata sifat. Seperti ladza ya ladzu itu maknanya sifat enak, atau misalnya hasuna yahsunu baik, baik itu sifat, tapi bentuknya fi'il, ya. Atau misalnya apa? Qabuha yakbuhu jelek, atau apa? Ba'uda yab'udu jauh, itu juga sifat, tapi dalam bentuk fi'il. Jadi fi'il tidak mesti kata kerja. Fi'il itu boleh boleh jadi maknanya sifat. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke langsung saja ke at-tadrib as-sadis, ya. Kita lanjut ke at-tadrib as-sadis. Uktub salasa jumalin ala syakilatil misal atali. Musta'milan in. Hmm. Buatlah 3 kalimat. Kalau saya cukup satu kalimat aja. Uktub jumlatan wahidatan ala syakilatil misal. Coba tulis satu kalimat yang apa namanya dalam bentuk contoh ini di bawah ini. Jadi harus sama ini polanya, ya. Polanya harus sama dengan contoh dengan menggunakan kata in. Contoh di sini, innaka in asartar rohata roja'a dzalika 'alaika bid-dararil baligh. Sesungguhnya kamu, kalau, jika, in itu maknanya jika kamu lebih memilih istirahat, maka akan kembali dengan kerugian, kembali kepadamu dengan kerugian yang besar. Nah, bisa nggak membuat kalimat menggunakan kata in? Saya kasih contoh, ya, kalimat yang lain. Innaka, ya, in roja'ta, ad-durusa, ya. Innaka in roja'ta ad-durusa najahta fil imtihan. Najahta fil imtihan. Innaka in roja'ta ad-durusa najahta fil imtihan. Sesungguhnya kamu, kalau kamu memurojaah, apa murojaah itu? Mengulang, ya, pelajaran-pelajaran, maka najahta fil imtihan, kamu akan sukses dalam ujian. Ya, jadi ini in di sini ini namanya in syartiyah. In syartiyah, jika. Ini jumlah syartiyah, ini namanya jawab syarat. Najahta jawab syarat. Jika maka, ya, jika maka. Innaka in raja'ta durusa najahta fil imtihan. Kamu itu kalau kamu mau murojaah pelajaran, maka kamu akan sukses dalam ujian. Nah, ini contohnya. Coba, siapa yang bisa bikin kata dengan menggunakan kata in? Bikin kalimat, ya, menggunakan kata in. Polanya seperti ini, ya. Ada jumlah syarat, ada jawab syarat. In raja'ta disebut dengan jumlah syartiyah, ya. Najahta itu disebut dengan jawab syarat. Ada syarat, ada jawab syarat.
Innaka in raja'ta fil ad-durusa najahta fil imtihan. Sesungguhnya kamu itu kalau murajaah pelajaran, maka pasti kamu akan sukses dalam ujian. Nah, man sayujarib? Ustaz. Nah, Innaka in nimta mutaakhiran ta'akhirta ilal madrasati. sahih. Innaka in nimta mutaakhiran ta'akharta ilal madrasah. Sahih. Innaka in nimta mutaakhiran. Nah, man akhar? Dijarib? Wajar Ustaz. Mas Muki? Sofia Ustaz. Oh, Sofia. Nah, fadhal Sofia. Innaka in amalta amalan sholihan nilta au nalta Ustaz. Nilta. nilta jazaan minallah. Nah, innaka in amilta amalan sholihan nilta nilta jazaan minallah. nilta jazaa min Allah. Nah, sahih. Nah, baik. Man akhar? Ya, yang lain. Wafa Ustaz. Wafa, fadhal ya Wafa. Innaka in tanawal fatur Futur, bukan fatur ya, futur. Hmm. Halo? Afwan Ustaz, ana nasitu lahdah. Oh ya, keren suaranya ngilang. Innaka in tanawatal futuro. Yang lain dulu Ustaz. Wah, itu udah setengah tuh, tinggal lanjut dikit lagi. Innaka in tanawatal futuro qadar ta'alal amal, misalnya gitu. Ya. Kamu itu kalau makan pagi, kalau sarapan pagi, maka kamu akan mampu bekerja. Ya, misalnya gitu. Innaka in tanawatal futur qadar ta'alal amal, misalnya gitu. Kalau kamu sarapan pagi, maka kamu akan mampu bekerja. Atau innaka in tanawatal futuro nasyatta fil amal. Kamu akan semangat dalam bekerja. Bisa begitu. Oke, yang lain apa lagi? Atau mau nambahin Wafa? Punya kalimat sendiri? Enggak bisa Ustaz. Saujarib Ustaz. Nah, Uud. Innaka in darastal Qur'an najahta fid dunya wal akhirah. Innaka in Darastal darastal Qur'an Qur'ana najahta. fid dunya wal akhirah. Kalau cuma dipelajari belum tentu ya. Yang penting itu diamalkan. Innaka in Amalta. in amilta ma fil Qur'an ya. Najahta fid dunya wal akhirah. Kalau cuma dipelajari tapi nggak diamalkan percuma. Tapi boleh lah ya, itu benar secara kalimat. Tapi secara makna kurang ya. Karena kalau cuma dipelajari ya, apalagi cuma dibaca, apakah bisa langsung bahagia di akhirat? Belum tentu. Nah, syukran ya Ud. Man akhar? Sejarib. Ini harus bisa karena boleh jadi nanti keluar dari ujian ya. Man. Wujud akhar? Dari 20 lebih ini, masa cuma yang bisa cuma beberapa orang aja. Anu Ustaz, Salma Saujarib. Nah, Salma. Innaka in hafital Quran. Hafitul bisa nggak Ustaz? Hafitul Quran. Innaka, kalau innaka berarti kamu. Innaka in hafidta. Innaka hafitta. Innaka in hafital Quran falan tash'uru bil khosarah fid dunya wala fil akhirah. Falan tash'uru. Lan itu huruf sob. Ya. Innaka in hafidtal Quran falan tash'uru bil khosarah. bil khosarah. Sahih. Innaka in hafidta al-Quran falan tash'uru. Maka kamu tidak akan merasakan al-khosarah, kerugian. Nah, Kerugian. sahih.
Jadi bisa pakai fa ya. Fa itu huruf jawab namanya. Maka falan tashura. Nah, atau bisa juga begini. Innaka in hafidhal Qur'an ma sya'urta bil khasarah. Bisa juga pakai ma ya. Ma itu kan tidak artinya. Ma nafi. Nah, akhor manirin mujarib la takhaf minal khata ya. Lebih baik mencoba tapi salah daripada tidak mencoba sama sekali. Wujud. Nah, baik. La basa illam yujad al-muhim antum tasatina fil imtihan ya. Baik. Oke, intahayna min hadzal maudu. Nah, jadi untuk ini pelajaran qiraah ini satu lagi ya. Satu lagi kelas tambahan yaitu besok ya. Besok malam apa berarti? Sekarang malam Rabu. Malam Rabu. Ya, malam Rabu ya. Hadir semua ya. Nah, ini nanti tolong Roisah di data siapa yang goib ya. Coba atau gini aja sih kita screenshot aja ya. Ini kan sudah ada daftarnya.